Bab 105, Sienna, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Untung dia tidak datang ke sini bersama Christina. Pikiran ini melewati kepala Eugene. Jika dia datang bersamanya jauh-jauh ke sini, dia harus membuat alasan mengapa dia langsung menangis ketika melihat Sienna seperti ini. Tapi karena mereka tidak masuk bersama-sama, tidak perlu untuk itu. Eugene hanya diam membiarkan air matanya mengalir saat dia menatap Sienna yang tertutup tanaman merambat. Dia diliputi oleh campuran beberapa emosi. Pertama ada ketidakpercayaan dan kesedihan, dan kemudian kelegaan dan kemarahan. Sienna tidak mati. Meskipun dia tampak dalam keadaan yang tidak berbeda dengan mati, telah dilukai dengan luka yang sangat parah sehingga tidak aneh jika dia mati setiap saat, dia pasti masih hidup. Tempest tetap diam. Dia juga merasakan gelombang emosi yang campur aduk mengenai situasi ini. Sienna Myrdain, sejauh yang diketahui Tempest, adalah seorang Archwizard yang luar biasa, salah satu yang paling kuat di dunia. 300 tahun yang lalu, tidak ada penyihir yang bisa mengalahkan Sienna Myrdain. Vermont juga penyihir yang luar biasa dalam dirinya sendiri, tetapi dalam hal pemahaman mereka tentang sihir, Sienna beberapa langkah di depan bahkan Vermont. Sienna itu sekarang sedang tertidur lelap, dengan sebuah lubang menembus dadanya. Setelah membiarkan air matanya mengalir untuk beberapa saat lagi, Eugene menggosok matanya dengan punggung tangannya. Sepertinya aku benar-benar sudah tua, Eugene meludahkan dengan mulutnya yang dipelintir mencibir. Saya tidak berpikir saya pernah meneteskan air mata sebanyak yang saya miliki hari ini. Atau mungkin bukan karena dia bertambah tua, tetapi karena dia masih terlalu muda. Setidaknya, itulah yang Eugene harapkan. Bagaimanapun, tubuh tempat dia bereinkarnasi ini masih berusia 19 tahun. Jika bukan itu, maka, bisa jadi situasi ini sendiri tidak memungkinkan apa-apa selain air mata. Eugene mencibir pada dirinya sendiri saat dia menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu mendengar suaraku? Eugene bertanya, memeriksa apakah Sienna menunjukkan reaksi apapun. Namun, tidak ada respon sama sekali. Matanya yang tertutup tidak terbuka, kornea di balik kelopak matanya tampak tidak bergerak, dan bibirnya juga tidak berkedut. Eugene tidak merasa kecewa dengan ini, karena dia tidak berharap banyak sejak awal. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia sekali lagi mengulurkan tangan ke arah Sienna. Bagaimana jika dia memecahkan sesuatu dengan sentuhan yang ceroboh? Bahkan saat dia merasakan kekhawatiran ini dalam dirinya, dia menjangkau Sienna dengan sangat hati-hati seolah-olah dia mencoba menyentuh tunas muda yang lembut. Denting. Eugene gagal melakukan kontak. Saat dia mendekat, sebuah cahaya meledak di antara tangannya yang terulur dan Sienna. Dia tidak kehilangan ketenangannya dan hanya menarik kembali tangannya dengan tenang. Cangkang cahaya hijau menyebar menutupi Sienna dan tanaman merambat. Segera, Sienna dan tanaman merambat yang terhubung dengannya ditelan dalam kristal padat. Eugene mengetuk permukaan kristal dengan jarinya. Bahannya terasa keras, dan sepertinya tidak mudah pecah. Dan bahkan jika itu bisa dipatahkan, dia merasa seharusnya dia tidak mencoba melakukannya. Ini segel, gumam Tempest. Eugene mengangguk setuju. Seharusnya. Menempatkan tangannya di kristal, Eugene menutup matanya dan fokus, merasakan aliran mana di dalamnya. Sejumlah besar mana yang terkonsentrasi ke pohon dunia sedang dimasukkan ke dalam lingkungan Sienna. Petik 1 titik. Dengan luka yang membuatnya hampir mati, apakah pohon dunia membuatnya tetap hidup? Bagaimana dengan para elf? Eugene masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. 200 tahun yang lalu, seseorang telah menyusup ke kuburan Hamel. Sienna telah merasakan kehancuran familiarnya dan segera menuju ke makam Hamel. Di sana, Sienna berkelahi dengan penyusup misterius itu. Konflik mereka sengit, meninggalkan kuburan Hamel dalam reruntuhan. Semuanya kecuali patung dan batu peringatan telah dihancurkan. Penyusup itu kemudian membuka peti matinya dan mengeluarkan mayatnya. Tapi kenapa? Dia tidak tahu apa alasan mereka melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, mereka telah mengeluarkan mayatnya dari peti matinya dan menyegel pedang cahaya bulan di atas peti mati. Sementara itu, Sienna telah menggunakan daun pohon dunia untuk berteleportasi ke sini setelah terluka parah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apa yang menyebabkan kota dibiarkan kosong? Semua elf yang tinggal di sini tetap tertidur dan disimpan di dalam pohon dunia. Sienna disegel, dan ingatan tentang cara memasuki wilayah terhapus dari pikiran para elf yang ditangkap di luar. Tidak bisakah kamu setidaknya meninggalkan surat untukku? Eugene menggerutu ketika dia berbalik untuk melihat sekeliling. Eugene adalah seseorang yang bisa membuat perbedaan yang jelas antara apa yang dia bisa dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Segel ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tekan dengan sembarangan. Luka Sienna cukup serius sehingga dia berada di ambang kematian dan Eugene bukan ahli tentang cara merawat luka seperti itu. Iya, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan segel itu, tapi ada seorang ahli luka dan bagaimana cara merawatnya menunggu di luar. Apakah kamu menangis? Dalam keadaan biasa, Christina akan menggoda Eugene segera setelah dia melihat mata merahnya yang bengkak. Namun, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu saat ini. Karena itu, Christina mengunci bibirnya dan tetap diam. Dia mengabaikan mata merah dan jejak air mata di pipinya.
Meskipun dia bisa melihat semua jejak kesedihan yang jelas ini, Christina tidak mengatakan apa-apa tentang mereka, malah memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang lain. Ini seperti buayan, gumam Christina sambil berjalan melewati semua elf yang diikat di tanaman merambat. Sepertinya orang-orang benar-benar berpikir dengan cara yang sama. Aku juga merasakan hal yang sama ketika melihat semua ini, jawab Eugene sambil tersenyum. Suaranya terdengar sama seperti biasanya. Bersama-sama, keduanya berkelana jauh ke dalam pohon dunia. Ah, Christina tersentak saat melihat wanita itu tertidur di dalam kristal. Bahkan tanpa Eugene memberitahunya sebelumnya, Christina langsung mengenali wanita itu. Itu adalah Sienna Myrdain. Christina menenangkan sarafnya yang gemetar dan perlahan berjalan ke kristal. Tidak perlu bertanya mengapa dia dibawa ke sini, Christina bisa melihat lubang menembus dada Sienna dan tanaman merambat dari pohon dunia yang telah meluas ke dalam luka. Dia juga bisa mendengar detak jantung Sienna yang samar dan napasnya yang lambat. Christina berdiri di depan kristal dan mengeluarkan tongkat yang tergantung di pinggangnya. Cahaya terang mengelilinginya, dan matanya menyala saat dia mengamati Sienna. Jantungnya telah rusak, Christina melaporkan saat matanya memeriksa bagian dalam tubuh Sienna. Bukan hanya jantungnya, sebagian besar organ utamanya telah terkontaminasi. Petik 2. Terkontaminasi. Eugene mengulangi. Ya, Christina membenarkan. Mereka mungkin tidak rusak seperti jantungnya, tetapi mereka mungkin tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Tapi dia masih hidup, desak Eugene. Ya, Christina setuju dengan ragu. Fakta bahwa Sienna masih hidup adalah suatu keajaiban, tapi Christina tidak merasa perlu mengatakan ini dengan keras. Dia merasa mungkin tidak pantas untuk mengatakannya seperti itu. Tidak aneh jika dia meninggal. Tidak, dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Namun, sihir ini entah bagaimana melestarikan hidupnya, kata Christina. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Eugene bertanya penuh harap. Kata-kata ini penuh dengan beban sehingga Christina merasa dia seharusnya tidak menjawabnya dengan sembarangan. Namun, setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya akan melakukan yang terbaik, janjinya. Christina mengangkat tongkatnya di depannya dan menutup matanya. Setiap kali permata biru yang tertanam di tengah salib itu berkilau, lingkaran cahaya yang mengelilinginya menyebar lebih jauh, seolah beresonansi dengan permata itu. Eugene mundur beberapa langkah. Di tengah lingkaran cahayanya, Christina menjilat bibirnya dengan konsentrasi. Sebuah salib besar muncul di bawah kakinya dan karakter-karakter aneh tertulis di sekelilingnya, menggambar lingkaran sihir di sekitar Christina. Kekuatan sihir ilahi ditentukan oleh kekuatan iman Castor. Mantra yang Christina lemparkan sekarang adalah sihir revitalisasi tingkat tertinggi, dan bahkan di seluruh Kekaisaran Suci, hanya ada sedikit pendeta yang mampu merapalkannya. Alasan mengapa orang kaya dari negara lain akan menyumbangkan sejumlah besar uang ke Kekaisaran Suci setiap tahun adalah untuk memastikan bahwa sihir revitalisasi ini akan tersedia untuk mereka gunakan. Bahkan jika mereka berada di nafas terakhir mereka, mereka masih bisa diselamatkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tingkat sihir revitalisasi ini bukan hanya mantra, tetapi keajaiban yang benar-benar ajaib. Bahkan dengan semua itu, butiran keringat mengalir di dahi Christina. Alisnya berkerut di atas matanya yang tertutup rapat saat dia memusatkan semua konsentrasinya dan sangat mengandalkan kekuatan sucinya. Meskipun memang tidak berlebihan untuk menyebut mantra ini ajaib, pada akhirnya itu masih jauh dari keajaiban sejati. Meskipun cahaya yang bersinar dari Christina melewati kristal dan mengalir ke tubuh Sienna, luka Sienna tidak menunjukkan sedikit pun tanda akan sembuh. Ini karena bukan hanya bagian luka yang terlihat saja yang perlu disembuhkan. Cahaya yang dipancarkan oleh Christina tidak mampu memurnikan semua kontaminasi tak dikenal yang menginfeksi tubuh Sienna. Tidak, bukan karena dia tidak bisa, tetapi lebih karena itu tidak selalu merupakan ide yang baik untuk melakukannya. Christina secara naluriah menyadari fakta ini. Kontaminasi ini bukanlah sesuatu yang harus dia campuri begitu saja. Selama ratusan tahun terakhir, kontaminan ini telah merembes ke dalam tubuh Sienna, mengikat dirinya dengan erat kemana, hingga mencapai kondisi saat ini di mana seolah-olah itu telah menjadi bagian integral dari keberadaannya. Apa-apaan ini? Christina berpikir dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh yang terkontaminasi. Mungkinkah ini semacam kutukan? Tapi bagaimanapun juga ini adalah Sienna bijaksana, jadi di mana di dunia ini ada orang yang menemukan kutukan yang bisa menghancurkan tubuh penyihir terhebat sepanjang sejarah. Christina menarik divine power-nya. Dia menekan bibirnya dengan erat saat dia mengumpulkan semua konsentrasinya. Matanya terpejam, tapi dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Secara khusus, dia bisa merasakan bahwa tubuh Sienna menolak cahaya kekuatan sucinya. Mantra revitalisasi seperti keajaiban hanya tersebar menjadi percikan cahaya tanpa efek apapun. Menonton dari samping, mata Eugene menjadi gelap. Christina benci melihat tatapan seperti itu padanya. Meskipun dia dengan bangga menyatakan dirinya sebagai orang suci, dia tidak punya pilihan selain terlihat tak berdaya pada saat keajaiban benar-benar dibutuhkan. Segera setelah mereka pertama kali bertemu, Eugene mengejeknya dengan menanyakan apakah mengubah remah-remah menjadi roti dan air menjadi anggur benar-benar dianggap sebagai keajaiban. Dia berpendapat bahwa dia setidaknya harus bisa melakukan hal-hal seperti memasang kembali anggota badan yang terputus. Sekarang,
Jika dia benar-benar tidak dapat melakukan keajaiban dengan benar ketika mereka membutuhkannya, dia yakin bahwa dia akan terus mengejeknya mulai sekarang juga. Gatal. Christina gemetar. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Dalam hatinya, Eugene sudah pasrah dengan fakta ini. Jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, maka itu tidak bisa dihindari. Christina sedang merapal mantra suci dengan sekuat tenaga, bahkan saat keringat bercucuran di alisnya, tapi luka Sienna tidak sembuh-sembuh. Tetapi ketika dia hendak menjangkaunya dan mengatakan padanya bahwa dia bisa berhenti, Christina tiba-tiba menunjukkan reaksi yang aneh. Kamu melakukan yang terbaik, Eugene menghiburnya, mengulurkan tangan untuk menangkapnya ketika sepertinya Christina akan jatuh. Meskipun kekuatan suci didasarkan pada keyakinan seseorang, itu bukanlah sumber kekuatan yang tak terbatas. Sama seperti mana, jika digunakan secara berlebihan, pada akhirnya akan habis. Bam! Tangannya yang terulur tiba-tiba terlempar oleh gelombang cahaya. Mata Eugene melebar saat dia melihat ke arah Christina. 1, 2, 3. 8 sayap telah muncul di punggung Christina. Sayapnya terbuat dari cahaya, dan mereka terhubung ke tubuh cahaya yang perlahan meninggalkan milik Christina. Sementara setengah dari sosok itu masih tertanam di dalam Christina, ia melebarkan 8 sayapnya dan menatap langit-langit. Itu adalah malaikat. Adas manis. Eugene tanpa sadar memanggil namanya. Itu adalah malaikat yang sama yang dia lihat di kastil Singa Hitam, saat mereka jatuh dari tebing menuju makam Vermont. Tidak mungkin ada kesalahan tentang itu. Itu bukan ilusi. Malaikat itu pasti mirip dengan Christina, tapi dia jelas orang yang berbeda, dan wajahnya persis sama dengan ingatan Eugene tentang Anise dari 300 tahun yang lalu. Malaikat itu menundukkan kepalanya. Dengan mata biru yang bersinar, dia menatap Christina, yang masih terhubung dengannya, dan kemudian dia melihat apa yang ada di depannya. Di sana, dia melihat Sienna, yang ditutupi tanaman merambat dan terbungkus kristal. Setelah menatap pemandangan ini selama beberapa saat, malaikat itu menoleh. Malaikat itu sekarang menatap Eugene. Senyum muncul di wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi. Cara mata dan bibirnya melengkung, senyum tipis itu, persis sama dengan senyum yang Eugene, tidak, Hamel lihat pada Anise. Anise, Eugene memanggil sekali lagi dengan suara gemetar. Anis tidak menjawab. Senyumnya memang sama seperti 300 tahun yang lalu, tetapi mata dan sayapnya yang bersinar memberinya aura misterius, dan dengan bagaimana sosoknya terbungkus cahaya, dia tampak lebih baik hati dan suci daripada yang pernah dia miliki sebelumnya. Masa lalu, saat dia masih disebut orang suci. 8 sayapnya yang lebar bersinar dengan cahaya. Tongkat sihir yang dipegang di tangan Christina yang lemas melayang ke udara, dan permata di tengah salib memancarkan cahaya biru terang, seolah-olah beresonansi dengan cahaya gabungan kekuatan suci mereka. Eugene tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, atau menebak apa yang akan terjadi. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini di kehidupan sebelumnya, dan tidak mungkin baginya untuk mulai memahami ini bahkan dengan semua pengetahuan magis yang telah dia pelajari setelah bereinkarnasi. Namun, saat cahaya berputar seperti badai, dia melihatnya menelan segala sesuatu di sekitar mereka dan menutupi mereka. Petik 2 tanda pisah petik 2. Kilatan cahaya meledak, menerangi lingkungan mereka. Tiba-tiba, Eugene mendapati dirinya menonton adegan yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Itu adalah pemandangan kota elf. Semua elf yang seharusnya tinggal di sana telah meninggalkan kota dan berkumpul di depan pohon dunia. Mereka semua memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka dan sepertinya meneriakkan sesuatu, tetapi Eugene tidak dapat memahami apa yang sebenarnya mereka katakan. Mereka tampaknya diliputi ketakutan yang membuat mereka tidak punya pilihan selain mati-matian meninggalkan rumah mereka. Makhluk yang mendorong mereka untuk berkumpul di sini melayang tinggi di tengah langit. Itu adalah seorang pria yang terbungkus jubah hitam. Penampilannya akrab bagi Eugene. Dia memiliki rambut panjang bergelombang, mata merah cerah, dan senyum bengkok. Ketika 5 Raja Iblis pertama kali bangkit sebagai ancaman bagi dunia, ras pertama yang mereka lawan adalah naga. Di antara naga, ada satu yang mengkhianati rasnya sendiri dengan membelah dada pemimpin naga. Seekor naga yang, untuk pertama kalinya dalam sejarah Dragonkin, melakukan kejahatan membunuh anggota ras mereka sendiri dan dengan senang hati membiarkan bagian paling dalam dirinya dirusak oleh kekuatan iblis. Ini adalah naga hitam Raisakia. Mengambang di langit, dia melihat ke bawah pada para elf yang berkumpul di bawah. Area langit di belakangnya tampak terdistorsi secara aneh, tampak seolah-olah telah pecah dan akan jatuh. Dengan punggung menghadap matahari, awan kegelapan menyebar dari Raisakia. Bidang kegelapan yang meluas ini mengubah langit domain elf dari siang menjadi malam. Bibir Raisakia bergerak saat dia tampak mengatakan sesuatu. Kata-kata ini sepertinya membuat para elf gempar. Eugene masih tidak bisa mendengar apapun yang mereka katakan, namun, dia bisa dengan jelas melihat perubahan kejam dalam senyum Raisakia. Jubah yang menutupi tubuh Raisakia berkibar saat dia meninggalkan wujud manusianya. Dalam semburan cahaya hitam, seekor naga besar membentangkan sayapnya untuk menutupi langit yang tinggi. Sisiknya berubah warna karena korupsi, dan mata merahnya yang besar terlihat seperti dipenuhi darah. Saat Raisakia melebarkan rahangnya, seberkas cahaya gelap berkumpul di antara taringnya yang tajam. Ini adalah napas naga miliknya. Sesuatu seperti itu tidak cukup rumit untuk disebut mantra, naga manapun bisa menggunakan nafas hanya dengan insting alami.
Namun, napas Raizakia tidak bisa dibandingkan dengan napas naga biasa. Meskipun dunia tidak mengenalinya sebagai Raja Iblis, menurut ingatan Eugene, Raizakia sudah menjadi monster yang sebanding dengan Raja Iblis. Raizakia melepaskan nafasnya. Tidak mungkin para elf yang berkumpul di sini bisa menahan serangan itu. Dengan kata lain, semua orang yang berdiri di bawah akan binasa. Menghadapi berat yang turun ini, para elf merasakan malapetaka yang akan datang. Semua orang tampaknya siap untuk hal yang tak terhindarkan. Tetapi saat nafas gelap dilepaskan, seseorang berjalan keluar dari belakang para elf. Itu adalah Sienna. Untungnya, darah tidak mengalir dari luka terbuka di dadanya, tetapi wajahnya pucat pasi, dan dia tampak seperti mayat yang dipaksa bergerak. Saat Raizakia mengeluarkan nafasnya, Sienna berdiri di belakang para elf. Saat nafas meledak dalam ledakan cahaya, Sienna sudah berdiri di depan mereka. Sienna mengulurkan tangannya, dan nafas yang dikeluarkan oleh Raizakia dicegah untuk maju lebih jauh. Mata besar Raizakia berbinar karena takjub. Setelah memblokir Breat, darah hitam sekarang menetes dari bibir Sienna. Para elf berteriak saat mereka mencoba mendukung Sienna, tetapi darah hitam juga mengalir dari mata, hidung, dan bibir mereka sendiri. Akar pohon dunia tiba-tiba terulur dan melilit Sienna dan para elf. Terbungkus dalam akar ini, Sienna dengan erat mengepalkan tangannya yang terulur. Seluruh ruang di sekitar Raizakia tampak berputar, dan kegelapan yang dibawa oleh Raizakia menghilang. Menanggapi hal ini, Raizakia buru-buru melebarkan sayapnya saat dia dengan panik mencoba memutar tubuhnya keluar dari jalan. Puluhan, ratusan lingkaran sihir tiba-tiba muncul di sekelilingnya saat dia mencoba mengucapkan mantra. Dia sepertinya meneriakkan sesuatu, tidak, dia berteriak. Kemudian, semua lingkaran sihir yang dia panggil perlahan memudar dan menghilang. Konten iklan. Dengan darah hitam yang masih menetes dari mulutnya, Sienna menatap Raizakia. Sesuatu sepertinya menghiburnya, saat dia mengangkat bahu sambil tersenyum dan kemudian dengan ringan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Kemudian dia mengulurkan satu jari tengah. Saat Sienna melepaskannya, tubuh raksasa Raizakia tersedot ke dalam lubang di ruang yang terdistorsi. Eugene menyaksikan semua ini terjadi, dengan takjub. Sienna tersandung dan jatuh. Para elf mencoba menangkap Sienna, tetapi mereka juga tidak bisa berjalan lebih dari beberapa langkah. Satu persatu, mereka semua jatuh. Tok-tok gelombang, satu. Bahu Eugene bergetar saat dia dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba. Sampai beberapa saat yang lalu, dia telah menonton adegan yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tok-tok. Apakah ini ilusi, mimpi, atau apakah pedang suci mempermainkannya? Mungkinkah itu malaikat? Anise, pikirannya sedang kacau. Eugene mengerang sambil memegangi kepalanya yang sakit. Tok-tok. Apa yang terjadi? Raizakia telah menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa naga itu berdiri di langit domain elf sejak awal? Bagaimana dengan Sienna dan para elf? Apa yang terjadi pada mereka setelah semua itu? Tok-tok-tok. Lalu ada pemandangan yang sekarang muncul di depannya. Apakah kamu tidak akan menjawabku? Eugene tidak dapat menemukan kata-kata. Bodoh, bodoh, brengsek. Di kaki pohon raksasa. Selain itu, kamu bahkan menjadi cengeng. Rambut ungu mudanya berkibar tertiup angin. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan bisa menangis begitu banyak. Eugene membuka mulutnya tanpa suara. Petik 2. Lihat apa yang saya maksud. Sienna sedang duduk di sana sambil tersenyum. Kau menangis lagi, Hamel. 1. Jadi baris aslinya adalah baris pertama dari permainan menyanyi anak-anak. Sesuatu seperti, pat a cake, atau ciuman di lagu pohon. Ini dimaksudkan untuk menjadi sedikit kekanak-kanakan dan menggoda. Sepertinya tidak ada lagu yang setara yang terasa sesuai dengan situasi di mana seseorang memanggil Eugene dan mencoba membuatnya merespons, jadi aku pergi dengan lelucon ketukan.